Ya, Oke. Dan kerungu suara kerungu. Buari, Pak Larno. Halo. Ya, oke. pagi. Ya, siap. Ya, Pak Imron. Oke, Pak. Oh, suaranya kecil sekali kayaknya Buari ini. Iya, suara Pak Imron juga saya dengar Hampir nggak kecil. kedengeran. Jelas, jelas, jelas. Suara Jelas, Pak Pak. Imron kecil. Oh, di saya jelas. Oke. Coba saya pakai ini. Oke. Tes 1, 2, 3.
Halo. Halo. Oh, Ya. Bu Ari. Oh, nggih, sudah kedengaran Bu Ari. Ya, Dengar, keras. Pak. Ya, Jelas, bagus. jelas, Pak. Pak Barno, nggih, sudah jelas. Jelas. Nggih. Jelas, Pak Suara, Imron. suara saya jelas juga? Jelas, jelas. Oh, nggih. Siap. Masih ada yang ditunggu, Bu Ari, Pak Barno? Udah. Oh, Sudah. nggih. Mas Sony apa semua? Nanti Mas Soninya nyambung aja karena masih ada masalah sinyal kayaknya. Nggih. Bisa kita mulai Pak Barno? Nggih. Pak Nggih. Barno? Ya. Oke. Ya Pak Imron, dimulai aja Pak. Nggih. Terima kasih Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ari, Pak Barno dari tim ahli untuk urusan kajian potensi pengembangan di daerah serta teman-teman Litbang semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa menyambung kembali pembicaraan kita terkait laporan akhir potensi PAD, di mana ini merupakan tindak lanjut dari masukan teman-teman OPD ketika mungkin sebulan yang lalu ya, ketika kita mengadakan laporan akhir, cuman belum kita sampaikan lagi ke OPD. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan lagi sebagai persiapan antisipasi nanti munculnya pertanyaan-pertanyaan dari OPD penghasil PAD. Gitu ya. Mungkin kami kemarin juga sempat melihat dari baik draft laporan akhir maupun PPT-nya. Nanti dari kami ada beberapa masukan dari saya, dari Mbak Jela, dan juga mungkin dari Bu Ervina nanti. Mungkin dari saya nanti secara umum dulu kita lihat draft laporan akhirnya. Nanti itu kan terkait juga dengan PPT-nya, Pak Bu. Karena kalau secara umum saya lihat ini dari PPT ini masih polanya masih sama seperti yang laporan akhir kemarin, cuman ada beberapa hal yang ditambah di belakang dan beberapa hal yang sebenarnya harus terhapus tapi ternyata masih tercantum di situ, dan itu nanti mungkin akan menimbulkan banyak pertanyaan di teman-teman OPD. Yang pertama mungkin ingin saya sampaikan bahwa untuk secara umum dari draft laporan ini berwarna-warni. Padahal sebenarnya untuk laporan secara resmi ini itu mungkin tidak perlu banyak warna seperti yang ditulis di sini. Misalnya ini masih ada yang terpampang di layar, ini pengertian pajak menurut undang-undang ini berwarna biru. Ini nanti kami minta untuk diperbaiki, hurufnya semua hitam, kecuali nanti mungkin ada hal penekanan, nggak apa-apa sih ada hitam, tapi untuk warna saya minta semuanya tetap hitam. Itu yang pertama, ini secara keseluruhan, yang mungkin dimulai dari dari daftar isi. Untuk format laporan saya juga sebenarnya belum menemukan format baku ya. Cuman dalam penulisan laporan biasanya kan bab 1, 2, 3, 4, 5 itu rata-rata bab 1 itu pendahuluan, kedua itu berbicara tentang kebijakan dan teori juga mungkin. Bab 3 itu biasanya tentang gambaran umum wilayah dan hasil bisa jadi ditambah hasil survei. Bab keempat ini dengan ada analisa dan rumusan masalah. Dan bab 5 ada potensi PAD Kabupaten Lumajang, ini mungkin isinya semacam tabel. Biasanya ketika kita ngomong bab 5 itu isinya adalah kesimpulan dan saran. Untuk potensi ini kan sebenarnya adalah data perkiraan potensi di Kabupaten Lumajang itu kan bisa masuk di hasil
di hasil survei, dan mungkin ada sub sendiri yang terkait dengan hal itu yang menyampaikan bahwa posisinya seperti ini. Jadi tidak dimasukkan dalam bab tersendiri. Artinya di bab 5, bab akhir itu hanya berisi kesimpulan dan rekomendasi rencana aksi. Saya nggak tahu ini rekom sudah ada di sini, cuman ini juga 42.2 ada rekom, jadi mungkin nanti bisa dikaji lagi, ditaruh di mana biar tidak ada pengulangan. Misalnya ini rekomendasi di 42.2, di 5.2 ada rekomendasi rencana aksi. Mungkin bisa disatukan sehingga ketika kami membaca, UPD membaca itu bisa tahu tuntutannya. Itu terus yang kedua kaitannya isi juga di masing-masing subbab. Di ini misalnya di bab 2 ada kajian kebijakan dan teori. Ketika kita bicara kajian kebijakan dan teori, mungkin kebijakan umum ketika bicara kebijakan umum yang disampaikan adalah kebijakan umum yang kebijakan umum yang sifatnya paling luas. Sedangkan di sini contohnya ini di kerangka teori ini benar sudah pembangunan ekonomi, pembangunan daerah, teori pembangunan daerah, kemudian PAD. Ini mungkin harusnya ada di atas setelah ini, ini ada pengelolaan pendapatan daerah. Ini kan sebenarnya lebih khusus dari pembangunan ekonomi. Jadi mungkin penempatannya aja nanti yang perlu diatur lagi bahwa polanya itu dari umum ke khusus. Jadi tidak biar kita pola pikirnya itu bisa satu arah, tidak lompat-lompat yang pada akhirnya akan menimbulkan kerancuan di pikiran kita gitu itu. Terus ini yang peraturan perundang-undangan juga sama. Ini ada tata urutannya juga masih ini di 2.23 ini kan ada Undang-Undang Nomor 23 2014. Padahal biasanya secara penulisan undang-undang ini undang-undang semua berarti yang tahun tertua dulu yang ditulis di atas. Jadi tidak lompat-lompat seperti ini. Itu untuk profil wilayah dan hasil survei ini kami melihat ada beberapa hal yang sebenarnya enggak terlalu banyak dieksplor, meskipun mungkin enggak terlalu terkait langsung dengan PAD. Misalnya di sini ada sosioantropologi, geopolitik ini kalau tidak salah di bawah itu juga ada gambar. Mungkin ini sebagai informasi aja, tidak terlalu banyak tulisan tentang hal tersebut, sebagai informasi aja, jadi nggak terlalu dominan nanti. Yang kita inginkan, yang kami harapkan sih yang paling dominan nanti kan isinya adalah hasil survei ke bawah ini dari halaman 93 sampai kalau di sini 140, berarti sekitar 50, 60 halaman ya kalau di sini. Sedangkan yang di intinya pengantarnya ini ada 90 halaman. Jadi mungkin dicoba dilihat lagi yang di gambaran umum, hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting tidak ditampilkan, tidak usah ditampilkan. Untuk ini juga penampilan data juga kami juga melihat ini di halaman ini, sepertinya ini gambar ya yang di crop ditempelkan ke sini. Jadi ketika kami melihat secara elektronik seperti ini, terkadang tidak jelas karena ini bukan tabel yang diketik langsung di buku tersebut, bukan berbentuk Excel. Ini sepertinya gambar yang diedit lagi, di-cut dan ditempel ke Word.
ini bagi kami menyulitkan ketika membaca secara online seperti ini, akhirnya tidak jelas, angkanya tidak jelas, dan juga ini banyak seperti yang sampaikan tadi, banyak warna ini terkadang juga membuat mata lelah. Jadi gambar 30 merah, ini ada yang tebal 38 biru. Ini membuat membuat mata cepat lelah. Nah, ini kami juga nggak tahu angkanya akhirnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi tidak, misalnya kami ingin melihat secara zoom pun bisa seperti itu. Nah, ini kami kesulitan seperti ini. Nah, ini kan tidak jelas angkanya. Saya nggak tahu kalau dicetak gimana, cuman kami harapkan ini nanti mungkin tidak ditempel seperti ini. Jadi ada apa ya? Mungkin tabel Excel atau Word yang memungkinkan kami ini kan ada tabel di crop karena tidak cukup, akhirnya dimampatkan kanan kirinya, akhirnya angkanya ini kan nggak kelihatan berapa sebenarnya. Kenapa? Itu setelah dengar, sudah dengar. Ya nanti mungkin itu sementara yang secara umum dari saya, nanti Mbak Sela disampaikan sekarang. Sudah. Ada sebenarnya sudah ditulis sama Mbak Sela, tapi mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan terkait isi apa, terutama masukan-masukan kemarin yang sudah disampaikan oleh UPD, apakah itu sudah diakomodir semua atau beberapa yang diakomodir dan beberapa yang mungkin tidak diakomodir karena keterbatasan data dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa disampaikan. Mbak Sela mungkin bisa dilanjut atau mungkin ditanggapi dulu. Ya Pak, saya mungkin dari memang nanti masukan dari Pak Kabid akan kami banyak apa namanya penjelasan dari awal bab 1 bab 2 itu yang tidak relevan mungkin akan kami scrap, kami akan hilangkan. Ada banyak yang sebenarnya yang apa namanya tidak relevan dengan terkait dengan PAD. Nah, terus yang penting ini kan sebenarnya kemarin hasil diskusi ini sebenarnya semua sudah diakomodir dan kita sudah mencoba memberikan menawarkan untuk rencana aksinya. Nah, itu kan. Jadi tidak, rencana aksi itu juga kami kemarin sudah sampaikan bahwa itu tidak barang baku yang harus dilaksanakan. Ada beberapa itu barangkali untuk bisa dipertimbangkan sebagai rencana aksi dengan segala permasalahan yang setelah dieksplor oleh kawan-kawan OPD. Nah, tapi kemarin ini satu masih ada yang belum dari BPRD itu belum menyampaikan untuk pajak air tanah. Karena kemarin sebenarnya mau menulis tiba-tiba terus ada BPK. Jadi belum masuk. Terus juga nanti kebetulan kalau misalnya ada review nanti saya akan tindak lanjuti lagi, saya tanyakan lagi sudah adakah identifikasi untuk permasalahan. Nanti kalau sudah ada ya karena kita muat lagi, jadi akhirnya menjadi sempurna. Termasuk di pariwisata. Nah, itu juga kami perlu informasinya. Seperti itu Pak. Untuk nanti warna-warni ini memang kami kemarin itu untuk memudahkan sebenarnya, tapi kalau menjadi sesuatu yang ini akan kita buat nanti monokrom saja, tidak berwarna, tidak menjadi tidak harus ada warna-warnanya supaya nah ini laporan ke dinas, ke pemerintahan, jadi warnanya akan kami hilangkan. Nanti saya akan kerjasama dengan Mas Sony. Kebetulan Mas Sony sebenarnya yang edit yang mengedit itu sebenarnya Mas Sony. Ini kebetulan tidak hadir, tapi nanti akan saya melalui saya nanti akan saya sampaikan. Tapi untuk pembahasan ke substansi yang tadi
sampai dengan terakhir itu Nggih, istilahnya sudah kami lakukan diskusi dengan kawan-kawan nggih, UPD. Nah, itu yang penting sebenarnya di situ kok halaman nggih, 93 sampai terakhir. nggih. Awal-awalnya itu hanya apa pelengkap dari analisis sebenarnya sih yang di bab atasnya itu gitu. Nah, nanti tidak apa-apa, nanti akan kita sesuaikan. Jadi juga halamannya mungkin terlalu banyak ya, 180 sekian itu. Kalau halaman nggak terlalu banyak, Pak. Cuman ada beberapa yang kami Ada lihat. beberapa yang tidak Nggih, relevan. bukan Nah, tidak itu apa? relevan, terlalu banyak sebenarnya. Terlalu Iya. banyak. Terus ini juga tata urutan Ah, itu kadang masih terbolak-balik, mungkin bisa iya, dilihat lagi nanti. nanti Nggih, kita coba akan rapikan. nggih, Terus juga nanti tabel-tabel itu, karena kemarin itu melihat tabel itu panjang sekali gitu. Jadi nggih, kita sulit sekali untuk memasuk. Atau nanti nggih. barangkali tabel ini bisa kita buat nanti keterangannya di lampiran gitu, apakah bisa seperti itu, Pak? Jadi misalkan saya Eh, bahas satu, tapi nanti di penampilan tabelnya itu nanti ada di lampiran gitu, apakah bisa seperti itu? Tidak, Atau harus di sebenarnya kalau lampiran itu sebenarnya data pendukung aja. Misalnya gini Pak, data lampiran itu ketika kita datanya banyak, cuman butuh cuplikannya ditampilkan di tengah. Cuman data kelengkapannya? secara umum kelengkapan itu di belakang nggak apa-apa. Cuman kalau ini Ah, kayaknya sih nggak bisa Pak. Kalau data-data seperti ini kan iya, dibutuhkan semua. iya, lah itu apa? Nggih, Jadi akhirnya kecil-kecil. nggih, nggih, Tapi Pak Bano ngapun gimana Bu? ngapun rembuk Pak nggih, saat nggih, monggo, tabel monggo. Nggih, karena saya tahu itu kan angka-angka tok ya isinya nggih, ya. Ya, nggih, nggih. ya, Mungkin khusus untuk tabel itu kita pindah halaman, ditampilkannya dibentuk landscape Pak kertasnya. iya. Landscape Bisa, pun bisa. Nanti masih untuk kecil. masalah edit saya nanti tak ngomong dengan Sony. Nanti Iya, tapi memang kalau dibuat model potret ini tas lebarnya kertas, memang mungkin kurang nanti khusus tabel itu kita langsung pindah halaman baru dan kita buat bentuknya landscape khusus untuk landscape. yang halaman itu. Nggih. Ya, Nanti kembali ke situ lagi. ya Nanti kita coba coba. saya rundingkan sama Sony kalau masalah editingnya ini. Ya, Nggih, ya nggih. Pak Jadi Bano. Oke, nanti ada tak bantu Pak. nggih, Ya, ada beberapa tabel yang kan memang harus landscape, tapi kalau yang memang nggak harus landscape ya tetap ya. tetap potret. Tapi Bila yang penting perlu, kan jelas bisa dibaca gitu lah. Jadi Ya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ya kurus. kayaknya harus landscape. kecil dan Ya, buram ya, Iya, ya iya, Pak lagi. Imran iya, setuju iya, Pak. iya. Terlalu kecil. Kecil dan Padahal buram itu lagi. angka-angka segitu banyaknya. Nggih, Ya, nggih, betul, betul. Ya, Oke, oke. ya. Nanti saya bantu Ya, sama Mas Sony, nggih, Pak Bano. oke. Oke, sementara itu dulu Pak nggih, Kapit, monggo yang lain nggih. menanggapi, Mbak, mereview. ini Mbak Sela mungkin ada masukan sambil nanti mungkin lembaran itunya mungkin dikirim juga oleh Mbak Sela, tapi mungkin ada beberapa hal yang ingin dijelaskan oleh Mbak Sela. Monggo Mbak Sela. Pak izin share screen. Terima kasih. Ya apa nih gini? Oh, gini pun. Nggih, Ditimpa aja dia keluar sendiri. nggih, bentar, Langsung ditimpa bentar. aja. Di yang bawah itu share screen. Iya, iya. Nggih, Pak. Ah, ya. Sampun, Pak. Bentar. Oh, bentar, bentar, Pak. Bentar. Bentar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Izin menjelaskan kalau apa dari masukan dari saya buat angka yang di sektor maju dan berkembang ini kan kemarin tuh saya habis ngerekap dari PPT laporan antara dan laporan akhir itu untuk pada pajak penerangan jalan itu rata-rata penerimaannya itu 26 miliar untuk laporan antara. Sedangkan untuk laporan akhir itu 27. Waktu saya cek di draft laporan akhir ternyata pajak penerangan jalan ini sebanyak 26 miliar, sama dengan laporan antara. Nah, kira-kira ini yang mana Pak yang benar untuk nominalnya? Kemudian untuk pajak mineral bukan logam juga, ini untuk yang di draft ini 9 miliar, sedangkan yang
di PPT laporan antara 26 dan laporan akhir itu 27. Jadi ada beberapa pajak-pajak yang nominalnya berbeda setiap dokumen. Kemudian pada PPT yang ini, PPT yang terakhir ya. PPT yang terakhir, laporan akhir itu, bentar, Pak. Bandai. Nah, ini ada yang ganda tabelnya dan nominalnya itu ada yang berbeda, Pak. Jadi kami nggak tahu yang aslinya yang dipakai yang Nah, mana. ya. Karena ada dua tabel. Untuk tabel yang ganda itu ada biaya perolehan hak atas tanah bangunan, retribusi jasa umum, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, serta pajak air tanah. Nah, pajak air tanah ini yang isi nominalnya itu berbeda di tabelnya. Di tabel yang atas, yang ini, nah ini itu 345, sedangkan ini sama-sama sektor relatif tertinggi, sedangkan yang di bawah ini 297. Kemudian ada beberapa pajak yang ada tambahan ya Pak, ada yang di laporan antara itu tidak ada, di laporan akhir itu ada. Untuk draft laporannya sendiri, untuk draft laporannya sendiri itu di latar belakang, di latar belakang ini ada kepotong Pak. Harusnya kan di sini nggih. Nyambung ya harusnya. Nyambung di paragraf atasnya. Salah enter itu mungkin. Kemudian penulisan bahasa asing itu formatnya itu italik nggih Pak. Nggih, ada beberapa yang belum. Terus nama-nama tabel dan gambar itu juga disesuaikan. Karena ada yang berbeda. Kemudian ini pada halaman 37 ini ada masukan dari BPKD dulu waktu laporan pendahuluan. Bentar. Karena yang ini Pak, tentang retribusi biaya cetak KTP dan akta ini di draft laporan masih ada. Sedangkan ketentuan bahwa untuk biaya cetak KTP dan akta sudah tidak boleh dipungut. Bentar, mana ini? Ada di tabel. Nah ini. Karena saran dari BPKD dulu itu kalau bisa dihapus saja biar tidak rancu. Kemudian pada gambaran umum itu untuk deskripsi usia harapan hidup itu pada tabel tertulis dari 2016. Sedangkan untuk indeks bentar. Nah, seperti ini. Ini untuk deskripsinya dijelaskan dimulai dari tahun 2016. Sedangkan pada judul tabel itu dimulai dari tahun 2018. Untuk datanya sendiri hanya ada di tahun 2018. Mungkin bisa disesuaikan saja nggih Pak untuk tabelnya. Grafiknya juga 18 sampai 22. Berarti yang di tabel itu kelebihan kolom 1 yang 2017 gitu. Berarti untuk deskripsinya yang di atas ini yang diganti. Sampun Pak, sementara itu dulu. Sedikit tambahan juga mungkin Pak Barno, beberapa hal dari masukan dari BC kemarin kan ada kemungkinan beberapa PAD
PAD yang tidak bisa dipungut kembali. Jadi itu saya harapkan jadi dasar juga untuk menentukan proyeksi seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Sela. Salah satu contohnya mungkin KTP sama apa KTP KK untuk biaya retribusinya karena kemungkinan itu ke depan tidak ada retribusi itu lagi. Itu berarti kan harus dikeluarkan dari komponen untuk proyeksi. Saya ingat dulu Pak Yuda, kalau nggak salah Kepala Dinas Perhubungan pernah ngomong ada kemungkinan untuk parkir. Saya nggak tahu pajak parkir atau retribusi parkir itu ada kemungkinan juga dihapus sehingga itu juga akan menurunkan proyeksi pendapatan kita meskipun di situ kan ada pilihan lagi ada option apa kemarin ada 2 option kalau nggak salah itu yang bisa jadi tambahan kita itu juga nanti kami harapkan kan sudah selain saat laporan akhir kemarin dan juga di DES saya yakin sudah dikomunikasikan dengan teman-teman dan disandingkan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 itu kemungkinan sumber PAD kita yang meskipun mungkin ada di situ tapi kemungkinan depan kan ada kemungkinan untuk dihapus itu saya harapkan juga jadi bahan Mbak pertimbangan ketika menentukan proyeksi. Saya belum melihat ini sih, nggak melihat angkanya tapi melihat secara umum aja dulu. Seperti itu Pak Barnong. Kalau option kemarin itu memang kami belum dapat input data dari kawan-kawan perhubungan, jadi makanya tidak kami bahas. Oh, nggak apa-apa. Nah, ini kebetulan nanti kalau ada perubahan mungkin saya akan tindak lanjuti itu. Saya menanyakan. Nggak, maksud saya kan kemarin ada juga masukan-masukan. Oh, itu Pak, itu proyek tahun ngarep itu kan juga saya harapkan jadi bahan juga bagi tim untuk menentukan proyeksi. Kemarin kan sementara proyeksinya baik presentase mungkin dari apa itu rata-rata pertumbuhan. Cuman ketika rata-rata pertumbuhan ketika disandingkan dengan kemungkinan itu tidak dipungut lagi, akhirnya kan harus menurunkan proyeksinya Pak seperti itu. Kan kalau itu tidak dijadikan pertimbangan nanti pasti jadi pertanyaan saat menyampaikan ke teman-teman DPD. Seperti itu. Oke. Ada lagi Mbak Sela? Kalau dari saya, monggo Bu. Mbak Sela dulu aja, Mbak Sela dulu sekalian. Kalau dari saya lebih ke ini sih Pak, untuk data sektor maju dan berkembang, untuk data-data nominalnya itu kalau bisa yang mana yang digunakan, soalnya dari beberapa laporan itu beda-beda semua. Ada yang beda di rata-rata penerimaan, tapi kontribusi terhadap total penerimaan pajak, tingkat pertumbuhan, sama proyeksi itu sama, sedangkan nominal rata-rata penerimaan itu beda gitu loh. Saya nggak nyatet sih, cuman beberapa memang saya sempat diskusikan dengan Sela kemarin. Misalnya angkanya awalnya 1, 2, 3, kontribusi dan pertumbuhannya tetap. Cuman angka di bawahnya kok tetap sama. Apakah tidak ada perubahan? Ketika ada perubahan persentase, ada perubahan angka dasar, pasti bawahnya berubah. Itu saya lihat di ini juga di mana di PPT-nya. Terkait yang ganda tadi mungkin ada penggantian PPT dari yang terakhir kemarin, tapi yang itu mungkin lupa nggak dihapus data lamanya, itu mohon koreksi lagi sebelum menimbulkan pertanyaan. Seperti itu. Nanti untuk dari Mbak Sela ini akan disampaikan catatannya tadi hingga menjadi koreksi untuk apa sebelum laporan akhir nanti disampaikan. Monggo Bu Ari. Ya, saya hanya mau menanggapi sedikit tentang koreksinya Mbak Sela antara laporan antara dan laporan akhir ada beberapa angka yang berbeda. Memang kami pada waktu penyusunan laporan antara kemarin itu tim memperoleh data sangat minim Mbak Sela, sehingga hasil DES kemarin yang kita setelah itu melakukan DES itu ya itu yang kita baru mendapat data yang mungkin betul yang terbaru, sehingga itu menyebabkan ada perbedaan antara laporan antara dan laporan akhir. Tentunya secara itu laporan akhir itulah yang angkanya yang lebih mendekati ke akurat.
Nggih, nggih. Tapi tidak ada salahnya nanti tim akan coba memastikan lagi angka mana yang lebih akurat berdasarkan data-data terakhir yang kami dapat dari masing-masing OPD. Nggih, Gitu. Hanya nggih. itu hanya sekedar tambahan dari saya aja. Betul Nggih. gitu ya Pak Barno Nggih. ya? Nggih, Bu. Ya. Nggih. Saya recek lagi. Ya, Siap, Pak. nanti Nggih, kita nggih, cek nggih. lagi, betul. Kita Nggih. memastikan lagi data yang ter-up to date yang kami terima dari UPD itu yang mana itu nanti kami akan cek lagi. Nggih, nggih. Nggih. Soalnya yang di PPT laporan akhir itu sama yang draft laporan akhir itu nominalnya juga beda gitu loh, Bu. Oh ya, Jadi ya, ingin memastikan lagi gitu. ya, ya Nggih. itu mungkin salah ketik. Oke, ya Mbak Sela, Nggih. nanti kami angka-angka toh Mbak Sela segitu Nggih. banyak ya. Iya. Harap agar dimaklumi. Informasi yang kedua dapat. Ya. Terima kasih reviewnya. Oke. Oh, ya. Kemarin juga saya lupa di sebelah mananya, kan di PPT itu kayaknya di proyeksi di PPT-nya, saya nggak lihat di draftnya ada angka yang di atas 3 angka awal. Di mana dia? Coba di share screen. Ada angka yang kayaknya kurang 1 angka yang soalnya ada jauh Oh, turun sekali. itu Yang ingat saya depannya 4 sih kemarin. 9 atau 4. Terus bukan itu. Nah, ini. Nah, itu. Jadi 40, nah itu yang 2026. Lainnya 35 itu cuma 4. Ada kemungkinan itu kan kurang angka 1 atau karena ini proyeksi harusnya kan angkanya 2 digit semua di depan. Oke. Tapi saya nggak ngecek di ini sih, nggak ngecek di mana di draftnya. Bisa jadi di draftnya sudah benar, sudah selesai, tapi di PPT-nya yang belum. Iya. Ini kalau di draftnya, Pak. Oh, di draftnya ini di draft ya? Iya, soalnya yang di draft laporan akhir untuk pajak penerangan jalan ini nominalnya sama kayak yang di laporan antara. Sedangkan di Di PPT. laporan akhir itu 27 ini, Pak. Beda gitu loh. Coba lihat di PPT-nya sebelahnya ya. Ini. PPT, oh iya 27 sama 27, 31, 35. Di draft? Di draft 26, ini 31. Oh, yang atasnya ada yang beda ini ya. Nggih. Nah, ketika atas beda, tapi bawahnya sama, ini kan juga bagi kami kan juga jadi pertanyaan. Mungkin dicek lagi ya Pak Barno, Bu Ari untuk angka-angka ini. Dan juga nanti ketika menyampaikan ke forum, nanti kan pasti ada pertanyaan seperti kemarin, dasar memproyeksikan seperti ini, pertimbangannya tingkat pertumbuhan dan A, B, C, D nanti pasti ditanyakan seperti itu. Ya Pak, nanti Nggih. kami cek lagi Pak. Nggih. Nggih, Bu. Ini Ya. kan ya Mbak siapa dikasih ini ya catatan ya. Kalau catatannya nanti kami sampaikan, Pak. Kami sampaikan. Di grup PAD itu ya. Nggih. Kalau yang saya nggak ada catatannya, Pak. Yang ada catatannya saya kan umum itu nanti. Kalau Bapak itu Nggih. Ada lagi Pak Barno, Bu Ari atau Pak Sony? Dari kami mungkin cukup. Terus ini mungkin mungkin cukup tapi kira-kira kapan selesainya nanti tak sampaikan ke Pak Puku sambil merencanakan kapan disampaikan ke forum. Ya Pak, nanti kita segera infokan. Nggih. Mungkin dalam minggu depan ya Pak Barno ya, kita Nggih. bisa paparan laporan akhir setelah kita koreksi sesuai masukan-masukan dari Pak Imron dan Mbak Sela pagi ini ya Pak Barno ya. Ya. Halo. Nggih. Ya, Pak Barno. Nggih, kayaknya Barno kayaknya oke sih. Apa putus nyambung kayaknya sinyalnya naik turun. Ya. Nanti biasanya bagus. Berarti cukup dulu nggih Bu Ari, Pak Barno, Pak Sony untuk Zoom kita hari ini. Nanti kalau ada hal-hal lain bisa kita diskusikan di mana di grup nggih, di grup PAD itu nggih.
Oke. Nggih, nggih. Nggih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga hasil Zoom kita hari ini bisa menjadi masukan yang positif bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imron dan teman-teman lain. Live